Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini, mari kita meluangkan waktu, menyediakan hati kita untuk boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini di dalam program motivasi pagi akan menolong kita untuk boleh menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-41 yang berbunyi demikian. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus memiliki kepekaan dan rasa empati yang tinggi melihat penderitaan manusia. Misalnya saja dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Pada saat itu penyakit kusta menular dan berbahaya. Penderitaannya mengalami pengucilan dan terbuang dari masyarakat. Mereka dipandang najis dan tidak layak secara rohani. Sama sekali tidak ada perlindungan secara medis. Hidup mereka terasing dari persekutuan. Sekalipun begitu, mereka masih dapat mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus yang sudah tersebar luas. Kabar gembira tersampaikan dari mulut ke mulut dan terdengar di telinga penderita kusta ini. Tekadnya bulat untuk menjumpai Tuhan Yesus pada waktu yang direncanakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderita kusta tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Permintaannya sederhana. Jikalau Tuhan mau, Tuhan Yesus dapat memberikan kesembuhan. Permintaannya bukan paksaan. Permintaannya sederhana, sebab kuasa Tuhan Yesus sudah terbukti. Sikap dan kata-kata penderita kusta merupakan ekspresi meyakinkan dari seseorang yang butuh pertolongan Tuhan Yesus. Kata-kata permohonannya mustahil mendapat penolakan. Tuhan Yesus tidak terganggu dengan permohonannya. Kesembuhan total diberikannya, sebab Tuhan Yesus mengasihinya. Penyakit kusta itu lenyap dari tubuhnya. Kesembuhan itu harus ditindaklanjuti dengan ritual keagamaan di bait Tuhan, agar komunitas dapat menerimanya kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia rentan dengan sakit penyakit. Kusta adalah satu-satunya penyakit yang dikaitkan dengan dosa oleh hukum Musa. Bukan berarti bahwa menderita kusta itu berdosa. Bukan pula berarti kusta adalah akibat dari dosa. Namun penyakit ini dipandang sebagai simbol dosa. Seandainya dosa dapat dilihat, maka dosa itu akan tampak seperti penyakit kusta. Sudah merupakan tradisi bila orang yang kena penyakit kusta diasingkan dari keluarga dan masyarakat. Selain karena takut tertular, menurut hukum Musa, orang kusta adalah najis, sehingga menjadi sebuah stigma dalam masyarakat kalau penyakit ini adalah kutukan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat kisah tentang penderita kusta ini yang berlutut di depan Yesus dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Inilah contoh pertama dalam Injil tentang permohonan akan kesembuhan yang dengan kesederhanaannya begitu menyentuh dan dalam. Itu sebabnya dalam kisah ini si kusta meminta supaya ia ditahirkan atau disucikan, bukan disembuhkan seperti yang lazim. Karena itu dapat dibayangkan bagaimana menderitanya keadaan orang yang berpenyakit kusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan seorang sakit kusta kepada Yesus, "Kalau engkau mau,
engkau dapat mentahirkan aku. Mengungkapkan suatu perasaan terbuang dari orang-orang yang dikasihi, dari lingkungannya, kehilangan semua kesempatan dalam hidup, kesempatan berkumpul dengan keluarga, kesempatan bersosialisasi, bekerja, beribadah, dan sebagainya. Sehingga banyak di antara mereka yang didapati meninggal dunia bukan karena penyakit kustanya, tetapi karena siksaan batin yang luar biasa menghadapi dampak ganda dari penyakit itu, di mana ia seolah-olah merasa dihukum Allah dan juga dihukum manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik ialah sikap Tuhan Yesus menanggapi permintaan orang kusta ini. Ternyata Tuhan Yesus tidak mengusir atau menghindarinya, malah dia menyentuhnya dengan hati yang penuh belas kasihan, bahkan menyembuhkan seketika itu juga. Menurut firman Tuhan, tindakan Yesus ini didasari oleh belas kasihnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan yang dipakai dalam bagian firman Tuhan ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai splanizomai, yang berarti kesayangan, lubuk, rahmat, terbaru, bela rasa atau compassion. Itulah kasih sayang yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam ketika melihat penderitaan orang lain, sehingga perasaan ini memunculkan usaha untuk menolongnya. Belas kasihan lebih kuat daripada simpati. Rasa simpati belum sampai pada tindakan yang konkret, sedangkan belas kasihan adalah kasih dan kepedulian yang dinyatakan dalam perbuatan. Dan kita dapat menyaksikan bahwa setiap kali hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka dia segera bertindak untuk menolong. Sikap belas kasihan Tuhan Yesus merupakan dasar dari seluruh karyanya. Itulah isi hati Tuhan kita Yesus Kristus yang berbelas kasihan ini. Ketika melihat kesengsaraan manusia, sehingga dia hadir juga dalam dunia ini, menyentuh kita yang berdosa dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Belas kasihnya lah yang mengalahkan segalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus, cukup dibutuhkan kemauan dan keyakinan ketika Yesus mendengar permohonan itu. Hatinya penuh belas kasih kepada si kusta, dan sembuhlah ia seketika. Orang itu menyampaikan permohonannya sambil berlutut di hadapan Yesus. Berlutut adalah ungkapan kerendahan hati, dan permohonan yang disampaikan dengan kerendahan hati mendapat jawaban yang positif. Maka Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata penyembuhan ini berada di dalam kehendak Tuhan atas dirinya. Tuhan menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan pun mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Markus mencatat bahwa tatkala Tuhan melihat orang kusta itu dan mendengar permohonannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan menyembuhkan karena ia berbelas kasihan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, maka di pagi hari ini mari kita belajar dari kisah ini. Ada beberapa hal yang perlu bisa kita petik tentang belas kasihan Tuhan, yaitu yang pertama, belas kasihan Tuhan itu tidak pandang bulu. Di dalam kitab-kitab Injil dicatat begitu seringnya orang datang berbondong-bondong mencari Tuhan, membawa permasalahan mereka. Biasanya adalah sakit penyakit. Tidak pernah sekalipun Tuhan membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain.
dan tidak pernah sekalipun Tuhan membedakan antara penderita yang satu dengan penderita yang lain atas dasar status sosial mereka. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Maka saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga pasti berbelas kasihan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita datang berlutut memohon belas kasihannya. Maka Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari di pagi hari ini adalah Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan orang kusta ini masuk ke kota. Hal ini menandakan kesungguhan hatinya mencari Tuhan. Ia tidak sekedar menunggu kedatangan Tuhan, tetapi ia berinisiatif untuk mencari Tuhan. Bapak, Ibu bisa bayangkan orang yang sakit kusta pasti lemak fisiknya dijauhi, pasti diusir, dimusuhi oleh masyarakat sekitar. Tetapi orang kusta ini tidak menunggu nasibnya, menunggu Tuhan Yesus lewat, tidak. Tapi dia berjalan menuju ke kota karena dia tahu Tuhan Yesus mau lewat ke sana. Inilah yang membuktikan ada kesungguhan di dalam hatinya untuk mencari Tuhan. Bapak, Ibu yang rindu dijamah oleh Tuhan, Bapak, Ibu yang rindu menerima belas kasihan Tuhan, ada rahasianya, yaitu carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Carilah Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka Tuhan menghampiri engkau, maka Tuhan akan datang kepada engkau. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh di pagi hari ini adalah Tuhan melihat kerendahan hati kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenyataan orang kusta ini langsung bersujud dan memohon belas kasihan Tuhan. Ini menandakan ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita pun mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan sewaktu memohon belas kasihannya. Kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan segala hal. Tanpa Tuhan kita adalah nothing, kosong. Oleh sebab itu datanglah merendahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pelajaran yang keempat yang bisa kita peroleh di pagi hari ini adalah belas kasihan Tuhan disertai dengan perintah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menyembuhkan orang ini, Tuhan memberinya peringatan keras, yaitu ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tuhan paham bahwa kalau berita penyembuhan ini tersiar, maka akan makin banyak orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Sayangnya, ia malah menyiarkan berita kesembuhannya. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, sudah tentu ia sudah tahu apa yang diperbuat orang ini, bahwa orang ini akan merugikan dan menyusahkannya. Sungguh pun demikian, ia tetap berbelas kasihan dan menyembuhkannya. Itulah belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan mengalahkan segalanya. Karena itu milikilah kesungguhan hati, kerendahan hati, dan menuruti perintahnya, maka engkau akan mendapat belas kasihan Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku, mari kita jalani pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan telah sampai kepada engkau. Yakin, pegang teguh janji Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yakinlah bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, maka akan ada pembeda-pembeda yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Salam.